dari Demokrat dan PKS dengan Ketua Umum Partai Nasdem di tempat Pak Surya Paloh ya, di Pulau pada hari Jumat tanggal 26 Mei yang lalu. Hadir langsung Pak AHY ya dengan sekjennya, dengan petinggi Partai Demokrat, lalu Pak Salim Assegaf Al-Jufri dengan Presiden PKS Pak Saidu, Pak Sohibul Imam, ada Pak Muzamil. Teriak anti oligarki, manuver Anies CS malah tak sesuai ekspektasi. Naik private jet dan rapat di pulau pribadi, fix munafik sejati. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kan tadi kata Bang selama 15 tahun ikut pemilu ada bohir gitu. Boleh dirinci Pasti bohir semuanya. Dari Karena partai mana aja sih Bang? semua proses pemilu yang tidak ada sumber pendanaan terbuka yang resmi yang dikumpulkan oleh kandidat, maka pasti bersumber dari sumber yang tidak jelas. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Guntur Romli, menyindir Anies Baswedan usai para elit partai politik pengusungnya bertemu di pulau pribadi milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Elit Partai Nasdem yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Ketum Surya Paloh, Pelaksana Tugas atau PLT Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim, Ketua DPP Ahmad Sahroni, Taufik Basari, dan Sugeng Suparwoto. Dari sisi Partai Demokrat yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Ketum Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Teguh Rifki Harsha. Sementara itu jajaran elit PKS yang hadir ialah Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Ahmad Saihu, Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman, dan Sekjen Abu Al-Habsi. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari membenarkan pertemuan petinggi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu berlangsung di Pulau Kaliage di Kepulauan Seribu pada Jumat 26 Mei 2023. Taufik mengatakan ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti persoalan kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate hingga bakal calon wakil presiden untuk dampingi Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Guntur menyindir Anies yang melakukan safari ke berbagai daerah dengan menggunakan pesawat pribadi. Kali ini pertemuan elit partai politiknya di pulau pribadi. Guntur pun mempertanyakan komitmen yang dimiliki kelompok tersebut yang mengusung perlawanan terhadap oligarki. Menurutnya hal ini jelas bertentangan dengan apa yang sering disuarakan dalam safari yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Sebab Anies tetap disebut anti oligarki. Menurutnya, perbuatan semacam itu menunjukkan tanda kemunafikan sejati. Aneh memang, meski dalam kampanye populis oligarki dijelek-jelekkan, tapi di belakang seringkali jadi modal politik. Mau kumpulin recehan dari siapa dan mau berapa banyak orang, untuk biaya politik siapapun, capresnya di Indonesia pasti akan melibatkan sumbangan dari para oligarki. Dan bahkan dalam pertemuan tersebut, kabarnya juga membahas soal rencana pemerintah menjegal Anies Baswedan. Kelompok sebelah apa sih yang tidak berani mereka katakan? Hoaks aja berani mereka sebarkan. Fitnah saja tidak segan mereka bagikan ke banyak orang. Mungkin mati saja yang mereka tidak berani. Ini mirip dengan isu buzzer yang sangat mereka hina. Pasti tahu dong istilah buzzer RP? Padahal mereka juga pasti punya buzzer, tapi mereka berlagak seolah paling suci. Tidak punya buzzer paling bersih dalam berpolitik. Padahal, pret, orang munafik selalu merasa suci karena tidak punya cermin di rumah. Hanya orang sakit hati yang percaya dengan tudingan dari kelompok sakit hati. Kalau mereka berkuasa, hasilnya pasti sama aja. Akan ada oligarki juga. Hanya orang gila yang bakal percaya kalau mereka berkuasa negara ini akan maju melebihi Cina. Bebas utang, ekonomi meroket hingga 20%, rakyat sejahtera semuanya, tidak ada yang melarat sama sekali dan dijamin masuk surga. Hahaha, ngakak. Ongkos politik di Indonesia sangat mahal. Mau jadi caleg aja kadang modalnya ratusan juta. Apalagi mau jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Ongkosnya bukan bayar pakai daun pisang. Siapapun presidennya, seidealis apapun orangnya, sulit untuk lepas dari hal tersebut.
Tapi kelompok sebelah selalu menuduh orang lain oligarki dan segudang tuduhan busuk lainnya. Padahal kalau mereka berkuasa bakal lebih parah. Oligarki lebih parah. Negara bahkan bisa kacau berantakan. Mereka itu munafik, santun tapi licik. Membangun negara tapi lebih memikirkan cuan politik. Mereka pikir mereka bisa membodohi semua orang. Mereka hanya ingin menang pilpres, ingin berkuasa, sehingga perlu memoles diri dengan tampilan yang rapi, santun, suci, dan sempurna. Mereka paling sempurna, yang lain busuk dan jahat. Bagaimana kalau menurut Anda? Di satu lagi adalah koalisi perubahan dan persatuan, Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Menarik adalah walaupun koalisi ini sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, nampaknya masih terjadi kegambangan politik. Nasdem dan Demokrat dinilai masih gamang, walau sudah deklarasikan Anies capres. Waduh, pencapresan Anies terancam gagal dan koalisi perubahan bisa bubar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Buat tawaran inilah yang sekarang membuat gamang Partai Nasdem mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon wakil presidennya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Koalisi perubahan yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres atau bakal calon presiden ternyata masih meninggalkan polemik. Kita ketahui bahwa koalisi perubahan hingga kini masih belum jelas mengenai siapa cawapresnya. Dan hal ini membuat Partai Nasdem dan Demokrat masih gamang. Jika benar terjadi, apakah Anies akan gagal nyapres dan koalisi perubahan terancam bubar? Direktur Eksekutif Para Sindikat Ari Nur Cahyo mengungkapkan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP masih memiliki kegamangan meski sudah mengusung calon presiden Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Kegamangan yang dimaksud terjadi pada dua partai politik KPP, yaitu Partai Nasdem dan Demokrat. Nampaknya, walau koalisi ini sudah deklarasikan Anies Baswedan, nampaknya masih terjadi kegamangan politik, terutama terjadi pada Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Kata Ari dalam diskusi bertajuk, koalisi besar untuk siapa? Ganjar atau Prabowo? Atau pada Jumat 14 April 2023. Ari kemudian menjelaskan mengapa Nasdem masih terlihat gamang meski sudah mendeklarasikan Anies dan membentuk KPP. Pertama, Nasdem dianggap mewarisi karakter politik dari Partai Golkar yang lama dikenal publik sebagai partai pemenang pemilu dan partai penguasa. Sehingga pertimbangan Nasdem adalah ketika dia mengusung Anies Baswedan, apakah betul Anies bisa memenangkan pertarungan 2024? Jadi, pertimbangannya menang kalah. Jadi, masih ada keraguan. Kedua, masih ada daya tarik-menarik status hukum Menkominfo Johnny G. Plate yang merupakan sekjen Partai Nasdem. Sebagai informasi, Johnny G. Plate hingga kini masih berurusan dengan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Best Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo 2020 sampai 2022. Jadi sebenarnya kalau sudah jelas statusnya Johnny G. Plate akan diputus, kalau memang sudah bersalah ya ditersangkakan, kalau enggak ya sudah penyidikannya dihentikan. Kalau statusnya sekarang seakan-akan digantung sekjen Nasdem ini, seakan-akan masih membuka ruang lobi politik antara Jokowi dan Surya Paloh. Sementara itu, Demokrat dianggap masih gamang karena munculnya isu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono karena belum jelasnya siapa cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Karena kita ketahui bahwa Demokrat terlihat ngotot untuk menjadikan AHY sebagai cawapres Anies. Akan tetapi, Nasdem dan PKS tidak setuju dengan hal tersebut dengan berdalih Anies sendiri yang akan memilih cawapresnya. Faktor berikutnya, Demokrat kini diterpa kabar bakal balas dendamnya Anas Urbaningrum pasca bebas dari kurungan penjara. Menurut Ari, Anas bisa saja melakukan pembalasan politik kepada Demokrat yang dulu merupakan partai politiknya.
Karena Anas ini punya banyak tangan dan punya banyak mulut yang bisa digunakan menggoyang Partai Demokrat lewat Anas Urbaningrum. Ditambah lagi, adanya keinginan peninjauan kembali atau PK dari Muldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Hal ini menjadikan posisi Partai Demokrat semakin terancam. Sebenarnya bukan hanya Demokrat, Nasdem juga. Jadi meskipun Anies sudah dideklarasikan sebagai capres, posisinya masih tidak aman. Upaya Nasdem dan Demokrat untuk hengkang dari koalisi perubahan masih terbilang besar kemungkinannya. Dan bisa jadi Anies kali ini akan benar-benar gagal maju nyapres. Dan ini terbukti, kalau nasib pencapresan Anies memang di ujung tanduk, maju mentok, mundur ketiban malu. Tapi rasanya pun menyenangkan sekali mendengar kabar batalnya Anies nyapres. Sebab ini adalah berita besar bagi mereka yang selama ini sudah kesal selama 5 tahun diperdaya Anies lewat janji-janji politiknya. Dendamnya dibayar tuntas jika melihat Nasdem dan Demokratlah yang mengkhianati Anies sendiri. Maka bisa kita lihat betapa berlika-likunya jalan Anies menuju kursi RI 1 yang didaulat Anies sebagai mimpi terbesarnya. Kini malah mulai pudar ditenggelamkan koalisinya sendiri. Inilah yang dinamakan sakit tapi tak berdarah, yang dulu diagung-agungkan Nasdem dan dijanjikan bakal melenggang jadi nomor 1 di bangsa ini. Nyatanya malah dikhianati. Sakit atuh Nis. Bagaimana kalau menurut Anda?